Selamat sore, saya akan membahas mengenai jawaban dari ujian UTS kemarin. Nah, di sini untuk soal yang pertama, PT Adiatama membeli aktiva tetap berupa mesin pabrik pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan harga faktur 84 juta. Biaya pemasangan, biaya percobaan segini. Dan tanpa sengaja dari karyawan perusahaan melakukan keteledoran sehingga menyebabkan bagian mesin tertentu rusak dan perlu biaya penanganan 200.000. Nah, di sini seperti yang dijelaskan di awal bahwa biaya perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan saat perusahaan akan membeli suatu aset atau barang. Jadi semua di sini dari harga faktur, harga pokoknya itu, dan semua biaya-biaya itu ditambah. Jadilah kita dapat biaya perolehan. Nah, beberapa dari kalian itu membuat biaya ini, yang 200.000 ini sebagai kerugian, bukan sebagai kerugian. Nah, kalau misalkan dalam perusahaan itu kita asumsikan dia memiliki kebijakan bahwa biaya ini dipisah dari biaya perolehan. Apabila misalkan biaya penanganan ini terjadi saat mesin sudah dipakai. Jadi mesin sudah diakui harganya 92 juta. Sudah dipakai nih, ternyata baru bulan depannya baru dia rusak, perlu biaya penanganan 200.000. Itu dia bukan jadi kerugian, tapi jadi biaya servis, beban servis. Jadi biaya perolehannya 92.200.000, kemudian kas segitu. Terus selanjutnya 200.000 ini dijurnalkan sebagai beban servis, beban perbaikan. Tapi kalau seperti ini kan di hari yang sama dia masuk ke biaya perolehan. Jadi biaya perolehan itu semua biaya yang dikeluarkan hingga mesin atau apapun yang dibeli itu sampai bisa dipakai, itu masuk ke biaya perolehan. Jurnalnya mesin, aset bertambah di debit, kemudian kas segini. Nah, di sini disebutkan bahwa umur ekonomis 8 tahun. Disusutkan dengan metode garis lurus. Harga perolehannya adalah segini dari total semua. Kemudian umur ekonomisnya adalah 88 tahun atau 96 bulan. Dengan metode penyusutan garis lurus. Berarti per tahunnya sama besarannya, 12,5 atau per bulannya segini. Maka tabel depresiasi per tahunnya adalah segini. Nah, di sini kan dia dibelinya tahun 2019. Kemudian dijualnya tahun 2021. Kenapa ini beda bulannya? Karena dia dibelinya di Oktober, November, Desember. Ini 3 bulan. Kalau ini dari Januari sampai Desember. Kemudian dia dijual di bulan Juli. Jadi cuma ada 7 bulan. Jadi seperti ini. Untuk lebih lengkapnya, tabelnya adalah seperti ini. Bisa kalian baca sendiri ya. Nih, tahun pertama 3 bulan. Tahun kedua 12 bulan. Nah, dari sini biaya perolehannya tetap sama 92.200. Kemudian tarif depresiasinya ini 8 tahun, per bulannya jadinya segini. Ini akumulasi depresiasi per bulan, yaitu ini dikalikan ini. Kemudian nilai buku atau nilai sisa yang ini. Jadi dari biaya perolehan ini ada depresiasi atau penyusutan senilai ini. Setelah penyusutan maka nilai buku atau nilai barang tersebut diakui dengan seharga segini. Dia akan terus berkurang hingga pada tahun ke-8 nilainya adalah 0, habis. Itu kalau misalkan dia dipakai sepenuhnya pada suatu perusahaan sampai ke 8 tahun. Tapi karena dia dijual di bulan Juli tahun 2021, kalau kita lihat di sini tabelnya, pada bulan Juli nilai bukunya adalah 71.070.833. Segini nilai bukunya. Nilai buku, nilai aset tersebut.
Kemudian untuk menjurnalnya adalah ini. Beban depresiasi mesin. Menjurnalnya itu setiap di akhir tahun. Besarnya segini pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nilainya disesuaikan. Kenapa berbeda? Karena jumlah bulan pada tahunnya berbeda. Oke. Jadi mesin tersebut hanya dipakai selama 22 bulan dengan nilai total akumulasi sebesar 21 juta sekian. Nilai sisa 71 juta. Nah, apa bedanya tabel yang di atas yang di bawah? Yang di bawah itu lebih rinci, sedangkan yang di atas lebih gampang untuk dibaca. Nah, selanjutnya, pada kasus selanjutnya, pada tanggal 1 Juli, mesin tersebut ditukarkan dengan mesin baru yang mempunyai harga perolehan 120 juta. Di sini langsung dia disebutkan harga perolehannya 120 juta. Berarti sudah termasuk biaya kirim, ongkos pasang, dan lain segalanya. Kalian udah nggak usah pikirin lagi. Jadi 120 juta ini udah adalah harga perolehan. Sedangkan perusahaan menyerahkan uang tunai 60 juta. Maka harga mesin barunya 120 juta. Perusahaan menyerahkan uang tunai atau kas yang dikeluarkan 60 juta. Berarti selisihnya berapa? 60 juta. Mesin lama yang dimiliki oleh perusahaan diakui nilainya 60 juta. Harga mesin baru ini yang diakui oleh ini penambahan kas, berarti nilai mesin yang lama diakui segini, 60 juta. Sedangkan menurut pencatatan perusahaan, nilai bukunya adalah 71 juta. Berarti perusahaan rugi 11 juta. Harusnya nilai asetnya 71 juta, tapi saat tukar tambah diakui hanya 60 juta. Dia rugi sebesar ini. Untuk jurnalnya adalah ini. Akumulasi depresiasi mesin sebesar 21 juta. Tadi dilihat yang 22 bulan itu semua nilainya segini. Kemudian mesin barunya harga 120 juta. Kerugian ini karena harusnya nilai bukunya 71 tapi diakui harganya hanya 60 juta. Kemudian kas yang keluar 60 juta, mesin lama 92 juta 200. Jadi pada pencatatan perusahaan mesin lamanya sini sudah dihapus, sudah hilang. Kalau aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Penambahan mesin baru di debit, mesin lama di kredit, berarti mesin lamanya sudah hilang. Selanjutnya soal yang B adalah tentang rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasinya seperti ini. Ini saldo per bank, ini saldo per buku. Dilihat soalnya, pada tanggal 31 Januari Desember 2016, biasakan ini dibuatnya lengkap ya. Nah, saldo per bank adalah 17 juta, sedangkan per buku perusahaan adalah 5 juta. Kenapa bisa berbeda? Karena ada beberapa akun yang belum diakui salah satunya. Soal yang A. BCA menerima transfer dari langganan CV Aruna atas pelunasan pembeliannya sebesar 6.700.000. BCA sudah mencatat adanya transferan, tapi pada perusahaan belum, maka harus ditambah itu setoran pembayaran dari konsumen 6.700.000, ada setoran dari pelanggan. Bagaimana cara menjurnalnya? Menjurnalnya adalah kas, kan ada uang masuk 6.700.000 pada piutang dagang. Nah, beberapa dari kalian membuat jurnal ini adalah piutang usaha. Biasakan untuk membedakan. Di sini kan dia CV Aruna. Di sini disebutkan pelunasan pembelian, berarti kan ada perdagangan tuh di situ. Makanya di sini untuk jurnalnya adalah piutang dagang. Sebelumnya orang membeli
langganan membeli sesuatu pada CV Aruna, kemudian dia dicatat sebagai piutang. Kemudian piutang tersebut dilunasi, maka jurnalnya adalah kas, ada uang masuk, kemudian piutang dagangnya berkurang. Pelunasan piutang yang belum dicatat oleh perusahaan. Ini tidak ada hubungannya dengan penjualan. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian tulisnya di sini penjualan, berarti kan ini penjualan baru. Sedangkan di sini disebutkan pelunasan pembeliannya. Sebelumnya dia sudah melakukan pembelian. Sebelumnya pada jurnal sebelumnya itu adalah piutang dagang pada penjualan. Yang sekarang jurnalnya seperti ini. Biasakan setiap menulis itu diberi kode ya, yang mana yang A, B, C, biar nggak bingung. Selanjutnya, bank salah mendebitkan rekening Aruna sebesar 2.300.000 yang seharusnya merupakan tarikan dari CV Baruna. Nah, di sini koreksi kesalahan bank. Jadi ada CV lain yang menarik tapi di rekening CV Aruna. Jadi dikurang. Dan biasakan diberi kode. Soal A, soal B. Selanjutnya yang C. Pendapatan bunga bank periode ini 2.981. Untuk jurnalnya, kenapa yang B tidak dibuat? Karena ini adalah akun bank. Jadi kita tidak perlu. Yang perlu dibuat jurnalnya adalah saat kita memperbaiki dari catatan perusahaan. Yang C, pendapatan bunga bank itu ditambah di buku catatan perusahaan sebesar 2981.600. Di sini ada kas masuk, ininya pendapatan bunga. Selanjutnya D, setoran CV Aruna tanggal 31 Desember belum nampak dalam laporan bank. Belum tampak di sini. Maka di bank yang harus dikoreksi, ditambah sebesar 12.875.000. Di sini juga kita tidak perlu membuat jurnalnya. Selanjutnya C yang masih beredar. C yang masih beredar yaitu dikurangi. Dalam pembuatan seperti ini akan lebih mudah apabila kalian membiasakan untuk membuat kurung. Kurung itu artinya kurang. Kalau yang ini plus. Jadi kalian tanpa membaca ini, kalian bisa tahu, oh ini ditambah, dikurang. Seperti itu. BCA menolak mencairkan C. Berarti C-nya C kosong ya, kurang. Maka harus itu yang disesuaikan adalah pada per buku, karena sebelumnya perusahaan sudah mencatat pembayaran senilai C, tapi ternyata C tersebut ditolak, C-nya kosong, nggak jadi dong, berarti saldonya ditambah. Jadi disesuaikan. Jurnalnya adalah piutang dagang pada kas. Sebelumnya kan dicatat ada kas masuk, ada uang masuk, dan piutang dagang berkurang. Seperti ini. Biaya administrasi bank 45.000. Ini ya, tinggal dikurangin. Biaya administrasi bank. Jurnalnya beban administrasi bank pada kas. Banyak dari kalian membuat di sini beban, macam-macam beban. Macam-macam beban itu apa? Karena di sini jurnalnya sedikit, agar informasi yang disajikan lebih akurat, lebih jelas, lebih baik kalian menulis beban administrasi bank. Kecuali laporan keuangan itu sangat kompleks, ada banyak. Ini kan nilainya tidak terlalu material. Ada banyak jurnal di sana, boleh kalian buat beban macam-macam atau beban lain-lain. Jadi satu seperti ini. Jadi semua beban-beban yang kecil dibuat seperti ini. Tapi kalau misalkan jurnalnya sedikit seperti ini, lebih baik agar informasinya lebih
lebih memberikan informasi yang lebih jelas, lebih baik kalian buat beban administrasi bank sebesar ini. Jadi saat seorang pembaca melihat laporan keuangan, dia sudah tahu kalau beban macam-macam, mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas beban macam-macam itu apa. Sedangkan kalau kalian cantumkan beban administrasi bank, maka lebih jelas. Kemudian di sini ada koreksi kesalahan pencatatan. Itu biasa ya, ada selisih. Ini jurnalnya.